Saudara, budidaya maggot menjadi pilihan warga di Cimahi untuk bisa meningkatkan perekonomian di tengah pandemi. Tidak hanya menyajikan dari segi ekonomi, budidaya maggot juga bermanfaat untuk mengurangi sampah. Beginilah aktivitas warga Kompleks Cipagerasi Asri, Kecamatan Cipageran, Cimahi Utara, Jawa Barat. Sejak pagi, mereka sudah sibuk memilih sampah organik berupa sayur, buah-buahan, dan nasi yang dikumpulkan dari limbah rumah tangga. Di tangan mereka, sampah-sampah organik ini disulap menjadi pakan maggot. Berawal dari obrolan santai di pos ronda pada awal pandemi COVID-19, warga yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi atau GEMI 0418 berhasil mengembangkan budidaya maggot atau larva lalat black soldier fly. Budidaya maggot terbilang mudah, namun dibutuhkan ketelitian agar kualitas maggot sesuai dengan keinginan konsumen. Itu gampang-gampang susah. Gampangnya karena sebetulnya siklusnya pendek, hanya 45 hari. Dan itu kita biarkan sendiri juga hidup. Di lingkungan kita juga ada maggot, di lingkungan kita juga ada namanya BSF atau black soldier fly. Ya, itu ada di sekitar kita. Susahnya adalah membuat ini menjadi sebuah peternakan yang menghasilkan nilai ekonomi. Itu yang agak susah. Kenapa? Harus kita rawat supaya maggotnya bisa besar sesuai dengan target. Maggot berfungsi mengurai sampah organik dengan sangat cepat dalam jumlah besar. Budidaya maggot menjadi produk olahan pakan ayam, bebek, ikan, dan burung. Dengan demikian, budidaya maggot tak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga mengatasi masalah lingkungan. Tim Liputan Kompas TV. Sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Gerakan Ekonomi 0418 Kompleks Cipagerasi Asri Cimahi dengan Bapak Arief Purnomo namanya. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore Mbak Audrey. Pak Arief, ini ya kalau misalnya saya melihat Pak, apalagi kalau perempuan ya Pak, lihat belatung itu biasanya geli ya Pak, ya, agak bagaimana gitu. Tapi gimana ceritanya kok maggot ini, belatung-belatung ini justru bisa menghasilkan cuan Pak? Ya memang kalau orang tidak begitu mengenal maggot akan merasa jijik ya. Maggot itu biasa orang mungkin sebut belatung ya. Nah awal mula kami beternak maggot itu sebetulnya merupakan cara kami mengurangi beban pakan. Kami ini disupport oleh pihak Dispangtan Kota Cimahi membuat peternakan lele. Peternakan lele ini kami buat untuk peningkatan ketahanan pangan warga. Itu tujuan kami. Jadi Gerakan Ekonomi Mandiri Warga RT 4 RW 18 Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Itu adalah langkah kami. Kami setelah punya peternakan lele, ternyata diberikan pakan pelet itu mahal. Akhirnya kami punya ide ternak maggot. Kenapa? Karena ternyata maggot itu punya protein tinggi. Nah, setelah kami punya ide beternak maggot, kami disambut baik oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kami disupport oleh dua dinas, Dispangtan Kota Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Jadi maggot itu tujuannya adalah untuk mengurangi beban pakan yang cukup mahal harganya. Dengan maggot, lele semakin baik perkembangannya, tingkat penggemukannya semakin cepat, tadinya 3 bulan bisa ditarik menjadi 2 sampai 2,5 bulan. Karena lele itu dibagi ke warga secara gratis. Jadi setiap bulan kami panen lele, kami bagi ke warga gratis. Setiap warga dapat 1 kilo, kadang setengah kilo, tergantung panen kita. Nah, salah satu solusi ngurangi pakan lele itu dengan maggot. Ternyata. Tapi dengan memberi makan maggot, tetap baik ya untuk dikonsumsi si lelenya gitu ya Pak ya? Justru tingkat protein maggot itu tinggi. Oke. Kalau selama ini pelet itu tingkat protein mungkin hanya 25 atau 27% ya. Tapi dengan maggot itu bisa sampai 40-45%. Wow. Itu yang membuat rasa lele yang kami produksi dari GEMI, dan kita punya sekarang namanya lele siap goreng, Let's Go GEMI 0418 itu disukain sama para pembeli gitu karena, ya. Jadi karena makannya maggot tadi itu ya Pak ya? Makanya maggot dan pelet murni. Dan kami pakan lele itu kami pelihara, kami jaga tidak terkontaminasi oleh pakan-pakan yang lain. Jadi hanya 2 itu. Itu membuat lele kami lebih gurih dan lebih nikmat. Nah itu caranya ngumpulin si maggot itu gimana Pak? Itu kan banyak banget ya Pak ya. Gimana tuh caranya? Oke, kalau boleh saya cerita sebentar ya. Kami dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup disuplai maggot sebesar 20 kilo maggot dalam bentuk pupa. Kemudian
maggot itu kalau dihitung half life-nya ya, masa hidupnya itu hanya 45 hari, jadi cukup pendek. Sehingga kami harus merawat benar-benar maggot supaya jangan sampai terputus. Kenapa? Maggot itu dijual dalam bentuk apapun laku. Dalam bentuk telurnya bisa jadi duit. Dalam bentuk baby maggot bisa jadi duit. Maggotnya sendiri, fresh maggot juga bisa jadi duit. Nah, ditambah prepupa itu jauh lebih mahal. Itu kami buat siklusnya supaya hidup dengan baik dan gemuk sesuai dengan target yang kami capai, yang ingin kami capai. Itu ada bantuan dari warga juga ya Pak? Artinya bukan bantuan sekadar bantuan, tapi Bapak juga bisa membantu ekonomi tetangga-tetangga sekitar untuk budidaya maggot itu? Betul. Jadi maggot itu perhitungannya gini Mbak Audrey. 1 gram telur maggot, 1 gram telur BSF ya, Black Soldier Fly, itu akan jadi 3 kilo maggot. 30 kilo maggot. 1 kilo maggot itu butuh pakan organik, ya, apapun organiknya, mau sampah sayuran, sampah apapun, itu 1:3. Jadi kalau mau gemuk, mau bagus maggotnya, itu 1 kilo maggot butuh 2-3 kilo sampah organik. Kita saat ini memproduksi sekitar 100 sampai 150 kilo maggot. Kira-kira butuh pakan perharinya itu antara 3 sampai 400 kilo pakan sampah organik. Nah, caranya gimana? Kami membagi ember ke seluruh warga, kami edukasi warga dengan memilah sampah. Ini sampah organiknya tolong masukkan ke ember yang warnanya hijau atau merah, ada tulisan Cimahi Barengras. Nah, yang anorganiknya dikumpulkan di tempat yang terpisah. Sampah organiknya kami tarik, kemudian kami taruh di dalam ember, kami simpan di ember, terus kemudian kami bawa ke rumah maggot. Nah, disitulah dicacah. Itu sampah dari warga. Ada 354 warga sekompleks Cipageran Asri yang sudah kami edukasi untuk banyak ya sampah. Pak Arief, itu artinya sebenarnya ini bukan hanya bisnis cuan aja ya Pak, tapi dengan adanya kisah inspiratif yang Bapak bagikan, saya jadi nggak bayangin sebagai ibu rumah tangga, biasanya kalau mungkin ada makanan yang tidak terpakai langsung buang. Ternyata makanan yang tidak terpakai itu bukannya menjadi sampah, tapi bisa justru digunakan ya Pak ya? Bisa bermanfaat buat maggot. Nah, itu yang kami edukasi. Jadi selama ini orang mungkin kita semua lah ya membuang sampah sembarangan ya. Termasuk sampah-sampah gelas air mineral, dan botol-botol, itu kami kumpulkan. Di Gemi itu ada bagian juga namanya rumah sampah. Nah, rumah sampah itu adalah tabungan sampah warga yang dikelola oleh ibu-ibu. Nah, yang sampah organiknya itu dipakai untuk pakan maggot. Itu kualitasnya sangat bagus. Jadi apapun bentuk sampahnya, mau yang busuk, mau yang enggak, dan sangat tidak bau. Jadi nggak bau Pak sama sekali Pak. Kalau misalnya kita buang sampah kan itu sudah aromanya sudah tercium ya kalau misalnya sudah ini ya, sudah tidak layak ya. Betul. Ternyata kuncinya cuma ada 2. 1 karena tercampur dengan plastik, sampah itu, sampah organik tercampur dengan plastik sehingga menimbulkan bau dan berair gitu kan. Terus yang kedua ada belatung di situ. Belatung sama maggot itu berbeda. Kalau belatung itu jadi lalat biasa, kalau maggot itu jadi BSF atau Black Soldier Fly. Kalau belatung nggak bisa dikonsumsi, kalau maggot bisa. Wah ini pengetahuan baru buat kita semuanya. Nanti kalau misalnya pemirsa yang menyaksikan Sapa Indonesia sore hari ini bisa langsung berguru ya Pak ya ke Bapak ya, ke Gerakan Ekonomi 0418 Kompleks Cipagerasi Asri Cimahi ya Pak ya. Terima kasih. 0418. 0418. Oke, terima kasih Ketua Gerakan Ekonomi 0418 Kompleks Cipagerasi Asri Cimahi Bapak Arief Purnomo yang tadi bahwa maggot itu bisa menghasilkan uang, tapi sekaligus juga mengatasi permasalahan sampah di terdekat dari kita. Terima kasih Bapak.